Beralih ke informasi lain, Saudara, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, Polres Pemalang, Jawa Tengah dan petugas tol menggelar patroli pembakaran rumput di sekitar jalan tol. Sisa pembakaran ditemukan petugas langsung dipadamkan. Ya. Dan Saudara, dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB membuat Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Mahfud meminta Lukas mau diperiksa oleh KPK di gedung KPK. Namun Lukas NMB melalui pengacaranya mempersilahkan KPK memeriksanya di Papua. Adanya demonstrasi warga Papua melindungi Gubernur Lukas NMB dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersuara. Mahfud meminta Lukas kooperatif. Mahfud menjamin kasus ini murni hukum, bukan kasus berlatar politik. Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saudara Lukas NMB menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab. Mahfud membeberkan detail tentang mengapa KPK menjerat Lukas dengan sangkaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown COVID tahun 2019. Kata Mahfud, KPK mendapat dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bukti tak cuma soal 1 miliar rupiah, tapi hingga ratusan miliar rupiah. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Tak cuma gratifikasi, tuduhan KPK buat Lukas. Karena ada potensi tuduhan lain yakni ratusan miliar dana yang dipakai Lukas. Karena itu, KPK telah memblokir rekening Lukas senilai 71 miliar rupiah. Mahfud juga menyampaikan adanya miliaran dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2021, serta upaya pencucian uang lewat manajer pencucian uang. Pengumuman di kantor Menko Polhukam Senin kemarin dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengumumkan Lukas sebagai tersangka. Sementara itu, menurut pengacaranya, Lukas NMB tidak akan meninggalkan Papua. Pengacara bilang, KPK dipersilahkan memeriksa Lukas NMB di Papua. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Pasca pengumuman di kantor Menko Polhukam, ketegangan saat ini masih terjadi. Warga Papua masih berjaga di kediaman Lukas NMB. Tim Liputan, Kompas TV.